Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anwar Mutakin selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Putri Yasmin Atkia, Evalina Rizky, Zahra Ramaniyah, Margareta Sekar Pangestu, dan Arif Nafal Hakim. Pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan mengenai barisan Cauchy. Ya, yang pertama definisi baris satu. Barisan XN disebut barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat K epsilon anggota dari N. Sedemikian sehingga jika M dan N lebih besar sama dengan dari K epsilon, maka XN maka mutlak dari XN kurangi XM kurang dari epsilon. Selanjutnya barisan X sama dengan 1/N adalah barisan Cauchy. Analisis pendahuluannya pertama adalah bentuk mutlak dari 1/N dikurangi 1/N, yaitu kurang dari sama dengan 1/N tambah 1/M. Karena bentuk mutlak jadi positif ya. Kurang dari sama dengan 1/K epsilon tambah 1/K epsilon sama dengan 2/K epsilon kurang dari epsilon. Intinya ambil epsilon lebih dari 0, lalu pilih epsilon lebih dari 2/epsilon. Sedemikian sehingga jika M dan N lebih besar sama dengan K epsilon, maka 1/N per 1/M mutlak kurang dari epsilon. Ini berarti X sama dengan 1/N merupakan terbukti. Lalu contoh kedua, barisan Z sama dengan N/1 merupakan barisan Cauchy. Analisis pendahuluannya pertama, M/M tambah 1 kurangi N/N tambah 1 dalam mutlak sama dengan 1 min 1/M tambah 1 kurangi 1 min 1/N tambah 1. Kurang dari 1/N tambah 1/M kurang dari sama dengan 1/K epsilon tambah 1/K epsilon sama dengan 2/K epsilon kurang dari epsilon. Pembuktiannya ambil epsilon lebih dari 0, pilih K epsilon lebih dari 2/epsilon, sedemikian sehingga jika M dan N lebih dari sama dengan K epsilon, maka 1/N kurangi 1/M dalam bentuk mutlak itu kurang dari epsilon. Nah, ini berarti X sama dengan 1/N merupakan barisan Cauchy. Jadi terbukti. Perhatikan kembali definisi barisan Cauchy dan lengkapi pernyataan di bawah. Yang pertama, barisan X sama dengan Xn bukan merupakan barisan Cauchy jika terdapat epsilon lebih besar dari 0. Dengan N sama dengan N epsilon, anggota dari N. Sedemikian sehingga jika M dan N lebih besar sama dengan N, maka Xn kurangi Xm-nya dalam bentuk mutlak lebih besar sama dengan epsilon. Selanjutnya contoh ketiga. Barisan Y sama dengan negatif 1 pangkat N bukan merupakan barisan Cauchy. Jika N merupakan bilangan genap, maka Yn sama dengan 1 dan Yn plus 1 sama dengan min 1. Negatif 1. Dengan demikian, mutlak dari Yn dikurangi Yn plus 1 yaitu sama dengan 2. Jadi, pilih epsilon 0 sama dengan 1. Maka jarak dua suku sembarang akan lebih dari epsilon 0. Buktinya yaitu pilih epsilon 0 sama dengan 1, maka untuk setiap K anggota N, pilih bilangan genap N lebih daripada K dan lebih dari sama dengan K dan M sama dengan N plus 1. Sehingga mutlak dari Yn dikurangi Ym sama dengan mutlak dari negatif 1 pangkat N dikurangi negatif 1 pangkat M. Lebih dari sama dengan epsilon 0. Yang berarti Y bukan barisan Cauchy. Atau terbukti pernyataan yang tadi. Contoh keempat yaitu barisan X sama dengan negatif 1 pangkat N plus 1 dikali N per N plus 1 bukan barisan Cauchy. Akan kita hitung terlebih dahulu yang
kita temukan X1 sama dengan setengah, X2 sama dengan negatif 2/3, X3 sama dengan 3/4, X4 sama dengan negatif 4/5, X5 sama dengan 5/6, X6 sama dengan min 6/7. Kita hitung jaraknya, yaitu mutlak dari X1 dikurangi X2 sama dengan mutlak dari setengah ditambah 2/3 sama dengan 7/6. Mutlak dari X2 dikurangi X3 sama dengan min 2/3 dikurangi 3/4 sama dengan 17/12. Mutlak dari X3 dikurangi X4 sama dengan mutlak dari X3/4 ditambah 4/5 sama dengan 31/20. Kemudian selanjutnya sampai mutlak dari X5 dikurangi X6 sama dengan 5/6 ditambah 6/7, 71/42. Jarak terdekat dua suku sembarang adalah 7/6. Hal itu terjadi jika suku pertama merupakan suku gasal, sedangkan suku lainnya merupakan suku genap, atau sebaliknya. Dengan demikian, epsilon 0 yang dipilih adalah epsilon 0 sama dengan 7/6. Buktinya yaitu pilih epsilon 0 sama dengan 1, maka untuk setiap K anggota N, pilih N dan M lebih dari sama dengan K, dengan N adalah bilangan genap dan M adalah bilangan gasal. Sehingga diperoleh mutlak dari Xn min Xm sama dengan setengah ditambah 2/3 dimutlakan sama dengan 7/6 lebih dari epsilon 0. Ini menunjukkan bahwa barisan negatif 1 N pangkat N plus 1 dikali N per N plus 1 bukan barisan Cauchy. Terbukti. Lemma 2.2. Jika barisan X sama dengan Xn merupakan barisan konvergen, maka X sama dengan Xn merupakan barisan Cauchy. Misal, X sama dengan Xn konvergen ke X. Maka untuk setiap epsilon lebih daripada 0 atau epsilon positif, terdapat K anggota N sedemikian sehingga jika N lebih dari sama dengan K, maka nilai mutlak dari Xn min X kurang dari epsilon per 2. Jadi berdasarkan kesamaan segitiga dan dengan memilih K anggota N, maka nilai mutlak Xn min Xm sama dengan nilai mutlak dari Xn min X ditambah X min Xm. Kurang dari sama dengan mutlak dari Xn min Xm ditambah Xm min X ditambah nilai mutlak dari Xm min X. Kurang dari epsilon 0 per 2, epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Ini berarti X sama dengan Xn merupakan barisan Cauchy atau terbukti. Ya, selanjutnya di sini ada lemma 2.3, yaitu setiap barisan Cauchy merupakan barisan yang terbatas. Misal X sama dengan Xn merupakan barisan Cauchy dan kita pilih epsilon 0 sama dengan 1. Maka terdapat K anggota N sedemikian sehingga jika N kurang dari sama dengan K, maka mutlak Xn min Xk kurang dari sama dengan 1. Berdasarkan akibat kesamaan segitiga, maka mutlak Xn min Xk kurang dari lebih besar sama dengan mutlak Xn dikurangi mutlak Xk sehingga mutlak Xn kurang dari sama dengan mutlak Sk tambah 1. Untuk N lebih besar dari sama dengan K, pilih M sama dengan maksimumnya mutlak X1, mutlak X2, X3 hingga Xk min 1 dengan Xk plus 1 sehingga mutlak Xn kurang dari sama dengan M. Ini berarti X sama dengan Xn itu terbatas. Selanjutnya ada teorema 2.4. Barisan X sama dengan Xn adalah konvergen jika dan hanya jika X sama dengan Xn merupakan barisan Cauchy. Buktinya yaitu pada lemma 2 menunjukkan bahwa jika X sama dengan Xn konvergen, maka X sama dengan Xn merupakan barisan Cauchy sehingga tinggal dibuktikan ke arah kiri. Dan berdasarkan lemma 2.3,
barisan X sama dengan Xn terbatas. Sehingga menurut teorema Bolzano-Weierstrass, barisan X mempunyai subbarisan X turunan sama dengan XNK yang konvergen misal ke X. Akan dibuktikan barisan X konvergen ke X karena X merupakan barisan Cauchy, maka untuk setiap epsilon kurang dari 0 terdapat H anggota N. Sedemikian sehingga mutlak Xn min Xm kurang dari epsilon per 2. Itu persamaan 1. Kemudian untuk setiap M dan N lebih besar dari sama dengan H, di lain pihak subbarisan X konvergen X turunan ke konvergen ke X, maka untuk setiap epsilon kurang dari 0 terdapat bilangan asli K kurang dari sama dengan H. Demikian sehingga mutlak XK min X kurang dari epsilon per 2. Ini persamaan 2. Kemudian karena K lebih besar dari sama dengan H, berdasarkan persamaan 1 dan memilih M sama dengan K, maka mutlak Xn min Xk kurang dari epsilon per 2. Untuk setiap N lebih besar dari sama dengan H, untuk setiap N lebih besar dari sama dengan H. Oleh karena itu, untuk N lebih besar dari sama dengan H, maka mutlak Xn min X sama dengan mutlak Xn min Xk tambah Xn min X kurang dari sama dengan mutlak Xn min Xk tambah mutlak Xn min X kurang dari epsilon per 2 tambah epsilon per 2 yang hasilnya epsilon. Ini berarti barisan X sama dengan Xn konvergen ke X. Dari pernyataan tersebut terbukti. Kemudian di sini ada latihan soal yang nomor 1. X sama dengan N plus 2 per N. Kita analisis pendahuluan terlebih dahulu, yang dimana mutlak Xn min Xm sama dengan mutlak N plus 2 per N min M plus 2 per M. Itu menghasilkan mutlak N plus 2 kali M dikurangi N kali M plus 2 per NM. Yang dimana 2M, mutlak 2M min 2N per NM sama dengan 2N, mutlak 2N per 2M sama kurang dari 2N, 2 per N tambah 2 per M kurang dari sama dengan 2 per K epsilon tambah 2 per K epsilon kurang dari sama dengan 4 per K epsilon kurang dari epsilon. Buktinya yaitu kita ambil epsilon kurang dari 0, pilih K epsilon lebih besar dari 4 per epsilon. Sehingga jika N dan M lebih besar dari sama dengan K epsilon, maka mutlak N plus 2 per N dikurangi M plus 2 per M kurang dari 2 per N tambah 2 per M kurang dari 2 per K epsilon tambah 2 per K epsilon sama dengan 4 per K epsilon kurang dari epsilon. Hal ini membuktikan bahwa N plus 2 per N adalah barisan Cauchy. Berdasarkan teorema detik 4, barisan N plus 2 per N adalah konvergen. Di sini mencari limitnya, limit N plus 2 per N sama dengan limit N per N tambah 2 per N per N. Sama dengan lim 1 tambah 2 per N per 1. Hasilnya limit 1 tambah 2 limit 1 per N per limit 1 sama dengan 1 tambah 2 kali 0 per 1 sama dengan 1. Baik, akan saya lanjutkan untuk latihan soal yang kedua. Di sini buktikan barisan konvergen dan cari limitnya itu untuk barisan Z sama dengan Zn. Dengan aturannya itu Z1-nya sama dengan 1, Z2-nya sama dengan 2, ini Zn ya, bukan Xn. Dan Zn-nya itu sama dengan 1 per 2 Zn min 1 ditambah Zn min 2 untuk N-nya itu lebih besar dari sama dengan 3. Nah, untuk menjawabnya, kita di sini bisa substitusi dulu untuk Z1-nya itu sama dengan 1, lalu Z2-nya itu sama dengan 2, lalu Z3-nya itu sama dengan 1 per 2 dikali 1 tambah 2, yaitu 3 per 2. Untuk Z4-nya itu sama dengan 1 per 2 dikali 3 per 2 tambah 2, yaitu 7 per 4. Dan Z5-nya itu 1 per 2 dikali 7 per 4 ditambah 3 per 2 sama dengan 13 per 8. Nah, dari sini kita dapat menduga bahwa Zn-nya itu terletak di antara 1 dan 2, kemudian kita akan mencari selisihnya dulu. Untuk mutlak X1 dikurang X2 itu sama dengan 1, lalu mutlak X2 dikurang X3 itu sama dengan 1 per 2. Di sini Z ya berarti.
Lalu untuk mutlak Z3 dikurang Z4 itu 1/4, dan untuk mutlak Z4 dikurang Z5 itu 1/8, sampai dengan mutlak Zn dikurang Zn plus 1 itu 1/2 pangkat N-1. Nah, kita melakukan analisis pendahuluan dulu di sini. Kita asumsikan ya bahwa N-nya itu lebih besar dari sama dengan M. Maka di sini mutlak Z ya, mutlak Zn dikurang Zm itu sama dengan mutlak dari Zn dikurang Zn plus 1 ditambah Zn plus 1 dikurang Zn plus 2 sampai dengan Zm kurang 1 dikurang Zm. Ini mutlak ini kurang dari sama dengan mutlak dari Zn dikurang Zn plus 1 ditambah Zn plus 1 dikurang Zn plus 2 ditambah hingga Zm min 1 dikurang Zm. Ya, nah dari sini itu sama dengan 1/2 pangkat N-1 ditambah 1/2 pangkat N hingga 1/2 pangkat M-2. Nah, di sini bisa kita ubah ya bentuknya menjadi 1/2 pangkat N-1 dikali dengan 1 ditambah 1/2 ditambah hingga 1/2 pangkat M dikurang N dikurang 1. Nah, ini kurang dari sama dengan 1/2 pangkat N-1 dikali 2. Nah, selanjutnya ini sama dengan 4/2 pangkat N, di mana kurang dari epsilon. Nah, untuk buktinya, ambil epsilonnya itu lebih besar dari 0, jadi kita pilih N epsilonnya itu anggota bilangan asli, sedemikian sehingga 4/2 pangkat N epsilon ini kurang dari epsilon, sehingga jika N dan M-nya itu lebih besar dari sama dengan N epsilon, maka berlaku untuk mutlak dari Zn dikurang Zm-nya ini kurang dari 4/2 pangkat N dan kurang dari 4/2 pangkat N epsilon yang kurang dari epsilon. Nah, di sini membuktikan bahwa untuk barisan Zn-nya itu merupakan barisan Cauchy. Oleh karena itu, Z-nya itu tentu konvergen. Selanjutnya kita akan mencari limitnya di sini. Kita ambil ya, untuk Z2N plus 1-nya itu kan sama dengan 1 ditambah 1/2 ditambah 1/2 pangkat 3 ditambah 1/2 pangkat 5 seterusnya sampai 1/2 pangkat 2N min 1. Nah, di sini dapat ditulis menjadi 1 ditambah 1/2 dikali 1 dikurang 1/4 pangkat N, dibagi dengan 1 dikurang 1/4. Selanjutnya, jika kita operasikan menjadi 1 ditambah 1/2 per 1 dikurang 1/4 pangkat N, dibagi dengan 3/4. Nah, ini hasilnya menjadi 1 ditambah 2/3 dikali 1 dikurang 1/4 pangkat N. Nah, jika barisannya ini konvergen ke Z, maka subbarisannya juga konvergen ke Z, sehingga limit Z-nya ini sama dengan limit dari Z aksennya di sini. Nah, tadi kan limit dari Z-nya itu sama dengan limit 1 ditambah 2/3 dikali 1 dikurang 1/4 pangkat N, sehingga limit Z-nya itu sama dengan limit 1 ya, limit 1 itu kan 1 ditambah 2/3 dikali 1 dikurang 1/4 pangkat N itu berarti limitnya 0. Jadi, limit Z-nya itu sama dengan 1 ditambah 2/3, yaitu 5/3. Nah, limit Z-nya ini kan konvergen ke 5/3. Selanjutnya, untuk soal nomor 3, Y-nya itu barisannya itu sama dengan 1 ditambah 1/2 faktorial ditambah 1/3 faktorial hingga 1/n faktorial. Nah, di sini berarti kan barisannya itu sama dengan 1 ditambah 1/2 faktorial ditambah 1/3 faktorial hingga 1/n faktorial. Ini kurang tanda tambah. Ya, selanjutnya kita lakukan analisis pendahuluan dulu. Kita asumsikan bahwa N-nya itu lebih besar dari M. Nah, untuk analisis pendahuluannya ini, maka mutlak dari YN itu kan kurang dari YM. Jadi sama dengan tadi YN-nya itu kan 1 ditambah 1/2 faktorial ditambah 1/3 faktorial
hingga ditambah 1 per N faktorial dikurang 1 ditambah 1 per 2 faktorial ditambah 1 per 3 faktorial hingga 1 per M faktorial. Nah, ini sama dengan 1 per M tambah 1 faktorial ditambah 1 per M tambah 2 faktorial hingga 1 per N faktorial. Dengan 2 pangkat N-1 ini kurang dari sama dengan N faktorial untuk semua N-nya itu anggota bilangan asli. Nah, 1 per N faktorial ini kan kurang dari sama dengan 1 per 2 pangkat N. Selanjutnya, tadi 1 per M tambah 1 faktorial ditambah 1 per M tambah 2 faktorial hingga 1 per N faktorial ini kurang dari sama dengan 1 per 2M, 1 per 2 pangkat M ditambah 1 per 2 pangkat M tambah 1 ditambah hingga 1 per 2 pangkat N-1. Nah, ini bentuknya bisa kita buat menjadi 1 per 2 pangkat M tambah 1 dikurang 1 per 2 pangkat M. Lalu ditambah 1 per 2 pangkat M dikurang 1 per 2 pangkat M tambah 1 hingga ditambah 1 per 2 pangkat N dikurang 1 per 2 pangkat N-1. Ini sama dengan 1 per 2 pangkat M-1 dikurang 1 per 2 pangkat N-1 kurang dari 1 per 2 pangkat M-1 kurang dari epsilon. Setelah kita melakukan analisis pendahuluan, untuk buktinya itu kita ambil epsilonnya itu lebih besar dari 0. Nah, kita pilih N epsilonnya itu anggota bilangan asli sedemikian sehingga 2 per 2 pangkat N epsilonnya itu kurang dari epsilon. Sehingga jika N-nya itu lebih besar dari M, dengan N dan M-nya itu lebih besar dari sama dengan N epsilon, maka berlaku tadi mutlak dari YN dikurang mutlak YM itu kurang dari sama dengan 1 per 2 pangkat M-1 dikurang 1 per 2 pangkat N-1. Dan ini kurang dari 2 per 2 pangkat M. Dan kurang dari 2 per 2 pangkat N epsilon yang kurang dari epsilon. Sehingga terbukti. Selanjutnya dengan mencari nilai limit. Di sini kita tahu barisannya tadi kan 1 ditambah 1 per 2 faktorial ditambah 1 per 3 faktorial hingga ditambah 1 per N faktorial. Nah, sehingga untuk mencari limitnya ini kita bisa tulis menjadi limit dari di sini untuk sigma 1 per N faktorial ya, mulai dari 1 sampai terhingga itu sama dengan E dikurang 1. Kurang lebih 1,72. Ya, selanjutnya itu pembuktian yang tidak konvergen ya, dengan menunjukkan bahwa barisan ini bukan barisan Cauchy. Di sini barisannya itu X-nya itu sama dengan 1 ditambah negatif 1 pangkat N. Nah, kita misalkan N-nya itu gasal, maka barisan X-nya itu kan sama dengan 1 ditambah negatif 1 pangkat N sama dengan 1 ditambah negatif 1 sama dengan 0. Lalu kalau N plus 1-nya itu adalah genap, maka barisan X-nya itu sama dengan 1 ditambah negatif 1 pangkat N sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan untuk mutlak Xn dikurang Xn plus 1 itu berarti sama dengan 2. Sama dengan epsilon 0-nya. Nah, buktinya kita pilih nih epsilon 0-nya itu sama dengan 1. Maka untuk setiap N anggota bilangan asli dengan N dan M-nya itu lebih besar dari sama dengan N, maka N-nya itu adalah gasal dan M-nya adalah genap. Sehingga diperoleh mutlak dari Xn dikurang Xm itu sama dengan 2. Dan 2 ini lebih besar dari epsilon 0-nya yang tadi 1. Nah, hal ini menunjukkan bahwa barisan X sama dengan 1 ditambah negatif 1 pangkat N ini bukan merupakan barisan Cauchy. Oke, baik. Dilanjut yang nomor 5. Di sini terdapat barisan Z-nya itu sama dengan negatif 1 pangkat N dikali N plus 1 per N. Pertama kita mencari dulu nilai Z1-nya dengan mensubstitusi, yaitu Z1 sama dengan negatif 1 pangkat 1 kali 2 per 1 sama dengan min 2. Kemudian Z2-nya sama dengan negatif 1 pangkat 2 kali 3 per 2 sama dengan 3 per 2. Kemudian Z3-nya sama dengan
negatif 1 pangkat 3 kali 4 per 3 sama dengan negatif 4 per 3. Kemudian Z4-nya itu sama dengan negatif 1 pangkat 4 dikali 5 per 4 sama dengan 5 per 4. Kemudian Z5-nya sama dengan negatif 1 pangkat 5 dikali 6 per 5 sama dengan negatif 6 per 5. Dan terakhir ini Z6 sama dengan negatif 1 pangkat 6 dikali 7 per 6 sama dengan 7 per 6. Untuk setiap K anggota bilangan asli, misal N sama dengan M plus 1 dengan M adalah gasal, maka dapat kita peroleh nilai mutlak Xn min Xm sama dengan nilai mutlak dari M plus 2 dibagi per M plus 1 minus M plus 1 per M sama dengan 2M pangkat 2 ditambah 4M ditambah 1 per M pangkat 2 ditambah M sama dengan 2 ditambah 1 per M ditambah 1 per M per 1 yang lebih dari 2. Nah, untuk buktinya ini kita pilih epsilon 0-nya sama dengan 2 untuk setiap K bilangan asli dan pilih NM-nya ini lebih dari sama dengan K sedemikian sehingga N-nya ini adalah M plus 1 dan M-nya adalah bilangan gasal. Maka dapat kita peroleh nilai mutlak dari Xn min Xm-nya sama dengan nilai mutlak dari M plus 2 per M plus 1 dikurang M plus 1 per M sama dengan 2M pangkat 2 ditambah 4M ditambah 1 per M pangkat 2 ditambah M sama dengan 2 ditambah 1 per M ditambah 1 per M plus 1, di mana ini lebih dari 2 dan sama dengan nilai epsilon 0-nya. Hal ini membuktikan bahwa barisan Z tersebut bukan merupakan barisan Cauchy. Nah, selanjutnya ini ada definisi 2.5, di mana barisan X sama dengan Xn ini disebut kontraktif jika terdapat C-nya ini lebih dari 0 dan kurang dari 1. Sedemikian sehingga nilai mutlak dari Xn plus 2 dikurang Xn plus 1 itu kurang dari C dikali nilai mutlak dari Xn plus 1 dikurang Xn untuk setiap bilangan asli N. Nah, selanjutnya ini adalah teorema 2.6, di mana jika barisan X sama dengan Xn ini merupakan barisan kontraktif, maka X sama dengan Xn ini merupakan barisan Cauchy. Nah, untuk buktinya, kita misalkan bahwa barisan X ini sama dengan barisan X sama dengan Xn ini adalah kontraktif. Maka dengan menerapkan definisi barisan kontraktif secara berulang, kita dapat memperoleh nilai mutlak dari Xn plus 2 dikurang Xn plus 1 ini kurang dari sama dengan nilai mutlak Xn plus 1 dikurang Xn kurang dari atau sama dengan C pangkat 2 kali nilai mutlak Xn min 1 kurang dari sama dengan C pangkat 3 kali nilai mutlak Xn min 1 kurang Xn min 2 hingga kurang dari sama dengan C pangkat N kali nilai mutlak dari X2 dikurang X1. Nah, selanjutnya kita akan mengasumsikan M-nya ini adalah lebih dari N. Dan akan diestimasikan nilai mutlak XM dikurang XN-nya dengan memanfaatkan ketaksamaan segitiga dan jumlah N suku pertama dari barisan geometri. Nah, di sini kita perhatikan bahwa nilai mutlak Xm min Xn itu sama dengan nilai mutlak dari Xm dikurang Xm min 1 ditambah Xm min 1 dikurang Xm min 2 hingga Xn plus 1 dikurang Xn. Nah, ini dengan ketaksamaan segitiga diperoleh kurang dari sama dengan X lebih dari sama dengan X ini nilai mutlak dari Xm min 1 ditambah Xm min 1 kurang Xm min 2 sampai Xn plus 1 dikurang Xn. Nah, terus kemudian ini lebih dari sama dengan C pangkat M min 2 ditambah C pangkat M min 3 hingga C pangkat N min 1 dikali nilai mutlak dari X2 min X1. Kemudian sama dengan C pangkat N min 1 dikali
1 dikurang C pangkat M min N per 1 min C dikali dengan nilai mutlak X2 min X1. Kemudian diperolehlah nilainya C pangkat N min 1 kali 1 per 1 min C kali nilai mutlak X2 min X1. Karena nilai C-nya ini lebih dari 0 kurang dari 1, maka dapat dipilih N-nya ini adalah bilangan asli. Sedemikian sehingga jika N lebih dari sama dengan N, maka C pangkat N min 1 dikali 1 per 1 min C dikali nilai mutlak X2 min X1 itu kurang dari epsilon. Nah, ini membuktikan bahwa barisan X-nya itu adalah barisan Cauchy. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Ya, baik. Mungkin sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.